Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya dengan NIM B20125200095. Saya dari kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, Ibu Fadilah SPD MPD. Baik, saya akan menjelaskan apa itu proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah. Pengertian proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen tertulis yang disusun secara sistematis dan formal untuk mengajukan rencana pelaksanaan suatu kegiatan kepada pihak yang berwenang atau berkepentingan. Dokumen ini berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi yang menjelaskan secara rinci gagasan kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai dari latar belakang, tujuan, bentuk kegiatan, strategi pelaksanaan, kebutuhan anggaran, hingga hasil yang diharapkan. Kemudian ada ciri-ciri proposal kegiatan. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas, bersifat persuasif dan informatif, bahasa formal dan jelas, realistis, dan dapat dilaksanakan, memuat rencana anggaran biaya atau RAB, ada pihak yang bertanggung jawab, ditulis sebelum kegiatan dilaksanakan. Adapun sistematika proposal kegiatan, yang pertama pengantar atau judul, latar belakang, tujuan dan manfaat, rencana pelaksanaan, anggaran, data pendukung, kesimpulan, dan lampiran. Contohnya seperti kegiatan membangun mahasiswa kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Di dalamnya ada tujuan kegiatan, contohnya seperti mengembangkan soft skill dan pola pikir kritis, dan di dalamnya lagi ada waktu dan tempat, seperti hari, tanggal, waktu, tempat, dan ada sasaran kegiatan. Kemudian ada bentuk kegiatan seperti seminar, sesi tanya jawab, diskusi interaktif. Kemudian ada susunan panitia seperti penanggung jawab, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, si acara. Kemudian ada rencana anggaran biaya, dan kemudian ada penutup. Kemudian ada pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen akademik formal yang memuat rencana pelaksanaan suatu penelitian yang akan dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Proposal ini disusun untuk menjelaskan gagasan penelitian, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut. Proposal penelitian berfungsi sebagai langkah awal dalam proses penelitian untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki arah yang jelas, dasar teoritis yang kuat, serta metode yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Kemudian ada ciri-ciri proposal penelitian: memiliki judul yang jelas, berisi latar belakang, memuat rumusan masalah, memiliki tujuan penelitian, dilengkapi manfaat penelitian, menjelaskan metode penelitian, bersifat sistematis dan logis, menggunakan bahasa ilmiah dan formal, memuat jadwal dan rencana biaya jika diperlukan, dan dilengkapi daftar pustaka. Kemudian ada sistematika proposal penelitian. Yang pertama ada halaman judul, abstrak, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan pustaka, metode penelitian, jadwal penelitian, anggaran penelitian, kesimpulan dan saran, dan lampiran. Contohnya seperti, pertama ada judulnya, pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kemudian ada bab 2, tinjauan pustaka, yang di dalamnya ada media pembelajaran, motivasi pembelajaran. Dan yang ketiga, bab ketiga ada metodologi penelitian, yang di dalamnya ada jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Dan yang keempat ada penutup. Dan yang kemudian ada daftar pustaka. Kemudian ada pengertian laporan ilmiah. Laporan ilmiah adalah dokumen akademik resmi yang disusun untuk menyajikan dan mendokumentasikan hasil suatu penelitian atau kajian ilmiah yang telah dilaksanakan. Laporan ini memuat penjelasan secara sistematis mengenai seluruh tahapan penelitian, mulai dari latar belakang masalah, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, hingga pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan data dan analisis yang dilakukan. Laporan ilmiah disusun setelah penelitian selesai dan menjadi bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Ciri-ciri laporan ilmiah
yaitu objektif, sistematis, dan terstruktur, menggunakan bahasa baku dan formal, bersifat logis dan rasional, berdasarkan penelitian atau kajian ilmiah, menggunakan data dan bukti pendukung, menggunakan sumber yang jelas dan dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, tidak bersifat persuasif atau provokatif, dan memiliki tujuan ilmiah. Kemudian ada sistematika laporan ilmiah, yaitu ada halaman judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, diskusi, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Contohnya seperti judulnya pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau, yang di dalamnya ada pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil pengamatan, ada pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Oke, baik, kesimpulannya. Proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah merupakan 3 jenis dokumen akademik yang memiliki peran penting, namun berbeda dalam konteks pendidikan dan penelitian. Proposal kegiatan berfungsi sebagai dokumen perencanaan nasional yang menitikberatkan pada pelaksanaan suatu kegiatan, termasuk aspek tujuan, jadwal, anggaran, dan teknis pelaksanaan. Proposal penelitian berperan sebagai dokumen awal yang merancang kegiatan penelitian secara ilmiah dengan menekankan landasan teori, rumusan masalah, metode penelitian, serta manfaat penelitian. Sementara itu, laporan ilmiah merupakan dokumen akhir yang menyajikan hasil penelitian secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sarannya yang pertama, untuk mahasiswa dan peneliti diharapkan dapat memahami secara mendalam karakteristik dan fungsi masing-masing dokumen akademik agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan dan penggunaannya. Yang kedua, lembaga pendidikan disarankan untuk memberikan pembekalan atau pelatihan khusus mengenai penulisan proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah guna meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa. Yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut penerapan ketiga dokumen tersebut dalam berbagai disiplin ilmu untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan kontekstual. Baiklah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.